Matahari Terbit yang satu ini merupakan salah satu produsen menakjubkan di sektor pertanian, utamanya padi. Bayangin aja, Jepang tuh ya bisa menghasilkan 7 ton padi dalam 1 hektar lahan. Apalagi di Jepang, penggunaan manusia sebagai pekerja lahan sudah banyak dihilangkan dan kebanyakan menggunakan teknologi modern seperti berikut. Untuk tahap pertama dalam proses budidaya padi modern di Jepang, yang dilakukan adalah penaburan benih. Pertama, benih yang akan ditabur diperiksa dulu standarnya oleh pihak quality control. Benih ini dipastikan kering sempurna dan juga tidak rusak atau mengelupas pada bagian luar. Kalau sudah dicek dan aman, maka benih akan mulai ditaburkan menggunakan mesin. Satu pekerja akan memasukkan wadah tumbuh untuk si benih dan alat penabur akan menyelesaikan sisanya. Dalam satu wadah tadi bisa ada 700 hingga 1000 benih padi yang ditabur. Setelah ditabur, benih kemudian dimasukkan pada ruangan yang lebih steril. Dalam ruangan ini, lingkungannya diusahakan menjadi yang terbaik bagi padi yang akan ditumbuhkan. Mulai dari suhu, tekanan, hingga hembusan angin disetting sedemikian rupa untuk membuat padi tumbuh optimal. Di sini, padi akan ditumbuhkan sekitar 12 hingga 14 hari hingga dianggap siap untuk ditanam. Siap tanam dari benih bisa dilihat dari ketinggian dan jumlah daunnya. Jika mencapai 6-10 cm dan memiliki 4 hingga 5 helai daun, berarti padi udah bisa dipindahkan ke media tanam yang lebih luas, yaitu sawah. Sebelum ditanam di lahan yang semestinya, lahan harus disiapkan dulu dengan dibajak. Di Jepang, proses persiapan lahan ini menggunakan mesin canggih seperti berikut. Menurut orang Jepang, pengemburan lahan seperti dengan cangkul dan kerbau adalah masa lalu yang harus ditinggalkan karena punya beragam kelemahan seperti boros tenaga, biaya, dan waktu yang digunakan untuk membajak sawah jadi lebih lama. Makanya, mesin yang satu ini dipilih. Kalau tanahnya udah gembur, sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan mengairi sawah. Di sini, saluran pipa air sawah sudah disetting dari sebelum lahan dibuat. Jadi, masalah air udah gak jadi masalah bagi petani-petani Jepang. Setelah lahan siap untuk digunakan, sekarang waktunya untuk melakukan pemindahan bibit. Seperti sebelumnya, pemindahan bibit yang dilakukan di Jepang juga sudah menggunakan mesin yang satisfying banget buat ditonton. Yang dilakukan oleh Jepang untuk proses pemindahan bibit. Mulai dari jumlah orang hingga kecepatan, tentu Jepang jauh lebih unggul. Dari 19 hari setelah padi dipindahkan ke sawah, maka padi yang tadinya kelihatan kurus banget bakal tumbuh dan jadi lebih lebat. Maka, kalau ukuran padinya udah kayak gini, lahan kemudian berhenti dibanjiri dengan membuka katup air di salah satu sisi lahan. Dengan berkurangnya volume air, maka padi akan tumbuh lebih baik. Namun, bukan berarti lahan dibiarkan kering, karena lahan bisa diairi sesuai kebutuhan padi. Gak terlalu banyak dan juga gak terlalu sedikit. Dalam proses perawatan ini juga nih, proses pemupukan dilakukan selama 2 atau 3 minggu sekali. Di Jepang, pemupukan lahan sudah menggunakan drone yang membuat pekerjaan jadi lebih praktis. Bagi para petani ya, tinggal nonton drone-nya jalan doang dan selesai. Metode penyemprotan ini juga dilakukan bukan cuma untuk pemupukan ya, tapi juga untuk penghalau hama yang bisa merugikan lahan. Proses perawatan tadi akan dilakukan secara berulang-ulang hingga masa panen tiba. Biasanya, padi akan masuk dalam masa panen sekitar 110 hingga 130 hari. Sekarang kita pindah lagi nih ke hal berikutnya, yaitu hal yang paling ditunggu oleh para petani, yaitu masa pemanenan. Di Jepang, pekerjaan pemanenan sekali lagi dilakukan oleh satu orang menggunakan mesin. Mesin canggih ini secara otomatis bakal memisahkan gabah dan juga tanaman tempatnya menempel. Nah, di bagian ini kelihatan banget tuh kalau proses panen di Jepang sepi banget. Setelah dikumpulkan, hasil panen tadi kemudian diangkut ke gudang perusahaan. Oh iya, di Jepang lahan pertanian sudah tidak lagi dikuasai oleh perseorangan tetapi sudah jadi milik dari perusahaan. Jadi biasanya kalau ada lahan sawah yang super luas, bisa jadi cuma dimiliki satu perusahaan. Setelah sampai di gudang, hasil panen bakal diambil dan diuji kualitasnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas yang menentukan harga dari si padi. Nah, nantinya hasilnya harus dilaporkan pada pemerintah supaya para pengusaha padi no tipu-tipu klub. Kalau sudah masuk gudang,
Maka semua hasil panen akan dimasukkan dalam ruang bawah tanah yang nantinya masuk ke mesin penggiling dan kemudian di-packing sesuai dengan nama perusahaan. Dari sini, padi yang dihasilkan udah bisa dibeli dan juga digunakan.